Om Swastiastu. Nama saya Alunovia Sunaristari, NIM 2010111011, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar perencanaan. Pokok pembahasan, pengertian perencanaan atau planning, fungsi manajemen, tujuan perencanaan, sasaran organisasi, proses perencanaan, teori perencanaan, pendekatan dalam perencanaan, langkah proses MBO, kebaikan dan kekurangan MBO, model perencanaan rasional. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan atau planning ini memiliki proses terpenting yang melibatkan penentuan sasaran individu, sasaran operasional, sasaran taktis, dan sasaran strategi. Fungsi manajemen, pengendalian, perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian. Tujuan perencanaan. A. Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengaktifasi dan merekam perubahan. B. Perencanaan memberikan pengarahan atau direction kepada administrator maupun non-administrator. C. Perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan atau wasteful pelaksanaan aktivitas-aktivitas. D. Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Keuntungan dalam penetapan sasaran dalam perencanaan. Sasaran memberikan arah. Sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Keuntungan dalam menetapkan sasaran dalam perencanaan. Sasaran memfokuskan usaha kita. Sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita. Sasaran organisasi. Yang pertama, sasaran operasional. Yang kedua, sasaran strategi. Yang ketiga, sasaran individu. Yang keempat, sasaran taktis. Yang kelima, perencanaan sasaran organisasi. Yang pertama, sasaran operasional. Sasaran operasional yang diharapkan oleh departemen, kelompok kerja, dan para individu adalah hasil spesifik yang ditetapkan dengan tepat dan mudah diukur. Yang kedua, sasaran strategi. Sasaran ini sering disebut sasaran resmi karena merupakan pernyataan apa yang ingin diraih oleh organisasi. Yang ketiga, sasaran individu. Sasaran ini adalah untuk membantu individu menganalisis dalam hal kemampuan individu tersebut agar lebih mampu mencocokkan banyak kebutuhan individu untuk sarana pertumbuhan dan pengembangan karir. Yang keempat, sasaran taktis. Sasaran taktis merupakan sebagian cara meraih sasaran strategis yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Yang terakhir, yang kelima, perencanaan sasaran organisasi.
adalah sasaran yang ada di puncak hierarki sasaran yang merupakan alasan eksistensi organisasi. 4 tahap dasar perencanaan. Tahap 1, menetapkan tujuan. Tahap 2, merumuskan keadaan sekarang. Tahap 3, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Tahap 4, mengembangkan serangkaian kegiatan. Proses perencanaan. Perencanaan ada pada semua tingkat manajemen dan semakin meningkat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, di mana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. Pada tingkat top manager pada umumnya, mencurahkan hampir semua waktu perencanaannya jauh ke masa depan dan pada strategi-strategi dari seluruh organisasi. Manajer pada tingkatnya yang lebih rendah merencanakan terutama untuk subunit mereka sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Menurut T. Hani Handako tahun 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Jenis-jenis perencanaan dalam organisasi. 1. Perencanaan strategis. 2. Perencanaan taktis. 3. Perencanaan teknis. 4. Perencanaan individu. Teori perencanaan. Yang pertama, teori sinopati. Teori ini menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan satu tujuan disebut visi. Yang kedua, teori incremental. Teori ini yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori ini adalah si perencana dalam merencanakan objek tertentu dalam lembaga pendidikan selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Yang ketiga, teori transaktif. Teori ini menitikberatkan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi. Suatu desentralisasi yang transaktif yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Yang keempat, teori advokasi. Teori ini menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Yang kelima, teori radikal. Teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya tepat dengan kebutuhan. Yang keenam, teori sitar. Teori ini merupakan gabungan kelima teori di atas sehingga disebut juga complementary planning process. Pendekatan dalam pembuatan perencanaan. Tradisional. Dalam pendekatan tradisional, pembuatan perencanaan didominasi oleh eksekutif puncak atau top manajemen. Selanjutnya, modern. Top manajemen memberikan kebebasan kepada manajer menengah dan manajer tingkat bawah untuk menetapkan sasaran dan tujuan. Yang kedua, dalam pembuatan perencanaan dengan pendekatan learning organization mengikuti 6 aturan pembelajaran. 1. Berawal dan misi yang kuat. 2. Menetapkan strict goal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran. Yang keempat, merancang peran baru bagi staf perencanaan. Yang kelima, menjadikan perbaikan yang terus-menerus sebagai prinsip hidup individu. Yang keenam, perencanaan dimulai dan berakhir di manajemen puncak atau top manajemen. Langkah proses MBO. Langkah 1. Penetapan sasaran.
Ada 3, yaitu sasaran strategis organisasi, sasaran departemen, dan sasaran individual. Langkah 2 membangun rencana tindakan, yaitu ada 1, rencana tindakan. Langkah 3 menilai kemajuan, yaitu yang pertama meninjau kemajuan, yang kedua melakukan tindakan korektif. Yang keempat, langkah 4 penilaian kinerja keseluruhan, yaitu penilaian kinerja. Kebaikan MBO. Yang pertama, kemungkinan tercapainya sasaran organisasi lebih besar jika organisasi memfokuskan perhatian pada manajer dan upaya-upaya yang dilakukan karyawan. Yang kedua, kinerja dapat meningkatkan karena karyawan memiliki komitmen untuk mencapai sasaran, termotivasi karena mereka ikut serta memutuskan yang diharapkan dan bebas memiliki banyak akal. Yang ketiga, sasaran pada tingkat level terendah terkait dengan dan memudahkan pencapaian sasaran pada level manajemen puncak. Kelemahan MBO. Apabila terjadi perubahan terus-menerus menyulitkan penerapan MBO. Yang kedua, hubungan lingkungan dengan aktivitas pemilik dan karyawan yang rendah dapat mengurangi keefektifan MBO. Yang ketiga, apabila terjadi penekanan terhadap sasaran operasional dapat menghancurkan pencapaian MBO. Masalah lain yang muncul dalam organisasi mekanis adalah adanya tugas-tugas yang kurang mendukung partisipasi dapat merusak proses MBO. Yang keempat, terlalu banyak pengisian dokumen-dokumen sebagai laporan sehingga karyawan lupa terhadap sasaran yang ingin dicapai, maka akan melemahkan energi MBO. Mode perencanaan rasional. Yang pertama, mode PERT dan CPM. Yang kedua, model biaya manfaat atau cost benefit model. Yang ketiga, model masukan atau keluar, input output model. Yang keempat, mode program linear atau linear programming model. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.